saya berikan satu judul perenungan kita, yaitu cuma ada satu raja dalam hidupku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya baca satu firman Tuhan yang bagus sekali dan memberkati saya. Kisah Para Rasul 8 ayat 12, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, tetapi Filipus memberitakan kepada mereka tentang kabar baik mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai Raja, dikatakan, dan tentang Yesus Kristus, Raja Penyelamat itu. Maka mereka percaya akan berita yang disampaikan oleh Filipus itu, lalu mereka dibaptis, baik orang laki-laki maupun orang perempuan. Haleluya, jemaat Tuhan. Lihat baik, ada kata raja tadi, ada kata Kristus, ada kata Raja Penyelamat saudara, dan ada kata mereka dibaptis. Ternyata kalau Anda mau menjadikan Kristus Yesus menjadi penguasa tunggal, Raja satu-satunya dalam hidupmu, menjadi kurios penguasa tunggal dalam hidupmu, cuma satu jalannya saudara, yaitu apa? Engkau relakan saudara dirimu dibaptis. Saudara, engkau mungkin berkata begini, Pak, saya udah dibaptis, Pak. Nah, saudara, baptis yang saya maksud di sini yaitu apa? Harus kita dimatikan atau nekros bahasa Yunaninya. Harus kita mengalami nekros, mati, dikuburkan dan bangkit bersama Dia setiap hari, saudaraku yang kasih. Tanpa kematian, tanpa dikuburkan, tanpa engkau dibangkitkan setiap hari dalam hidupmu, tidak akan pernah engkau dirajai Yesus Kristus. Maka saya pastikan dunia yang akan merajai kehidupan saudara. Selama Anda tidak matikan, kuburkan, dan bangkitkan dari kekecewaan, sakit hati, dendam, amarah, najis, ketidakkudusan, ketakutan, kesombongan, kemalasan, Anda tidak akan pernah bisa totalitas jadikan Kristus jadi Raja satu-satunya dalam hidup Anda. Maka yang merajai saudara, saya pastikan adalah sampah-sampah yang saya sebutkan di atas tadi, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, setelah dia bertemu dengan yang menguntungkan, saudaraku yang kasih, yaitu siapa? Yesus Kristus diumpamakan saudara, yang membawa keuntungan, maka semua yang dilakukan masa lalunya saudara menjadi sampah dan kerugian. Haleluya. Kalau saudara yang bayar adalah dunia, saudara anggap, dan ada manusia yang bayar saudara, saudara akan hancur-hancuran berbakti kepada dia, dan jangan-jangan engkau merajakan dia, saudara. Saudara pernah dengar kesaksian saya pernah saudara melakukan kejahatan, ternyata makin saya hayati hidup ini saudara, itu adalah merugikan dan sampah. Makanya saudara, saya ambil keputusan untuk berbalik saudara, tidak lagi merajakan saudara paket-paket dunia yang melenakan saya itu. Saya ambil paketnya saudaraku yang kasih, paket yang istilah Rasul Paulus saudara, saya tinggalkan saudara sampah dan kerugian itu, saya ambil paket yang menguntungkan. Dikatakan Filipi 3 ayat 8, firman Tuhan Allah yang hidup, segala sesuatu yang lain yang tidak berharga, bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus. Lihat saudara, ternyata saudaraku yang kasih, ada keuntungan yang lebih besar yang menjanjikan kalau cuma ada satu raja dalam kehidupan kita yang kita jadikan kurios dan menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Tanpa saudara dibaptis, mati, dan dikuburkan dan bangkit, maka saudara akan menjadi orang-orang yang hipokrit. Saudara, maka yang berubah dari kita paling adalah perkataan dan narasi dan bahasa-bahasa kita agak lebih rohani sedikit. Haleluya. Amin saudara. Senin sampai Sabtu saudaraku yang kasih, kita senangkan raja dunia yang bayar kita. Hari Minggu saudara, kita senangkan Yesus Kristus yang menjadi raja kita. Haleluya. Saudara, Sabtu kita bilang shalom. Saudara, waktu balas WA orang kita katakan GBU, tapi kita saudara tidak pernah mengalami baptis yang sesungguhnya, yaitu mati, dikuburkan, dan bangkit saudara. Haleluya. Ayat ini saudara mengingatkan kita saudara, bagaimana Filipus memberitakan kepada mereka, dan setelah memberitakannya mereka mau dibaptis. Hari ini saya sudah beritakan kepada saudara, mari pastikan saudara, engkau yang sudah baptis selam apapun itu saudara, saya mau pastikan saudara, kembali setiap hari, alami saudara baptisan, maka engkau akan bisa membuang sampah-sampah dan kehidupan yang lama itu, dan bisa menjadikan
dan mengatakan, cuma Yesus satu-satunya Raja dalam hidupku. Ada quote saya bagus, selama seseorang masih anggap hidup yang dijalani saat ini, kelakuannya saat ini masih cuan, istilah orang Tionghoa, masih cuan, masih enak dan keuntungan, maka sangat bisa saya pastikan tidak akan pernah bisa orang itu jadikan Kristus Kurios Raja dan penguasa tunggal dalam hidupnya. Haleluya. Saudara harus sampai kepada satu terminal yang saya sebut adalah terminal illness, saudara. Apa itu, saudara? Sampai saudara merasakan, kamu menganggap ketika kamu melakukan kenajisan, ketika kamu kecewa, ketika kamu kepahitan, ketika kamu menjatuhkan orang, ketika kamu menyakiti orang, ketika kamu, saudaraku yang kasih, menjelekkan orang, ketika kamu, saudaraku yang kasih, melakukan dosa, itu engkau anggap, saudaraku yang kasih, penyakit kritis. Maka pada saat itu engkau bisa menjadikan Kristus Yesus menjadi Raja dan penguasa tunggal dalam hidupmu. Tapi kalau tidak, saudara, maka tidak akan pernah bisa. Mari saudara-saudara, engkau yang meresponi firman ini, mari letakkan tangan kananmu di dadamu. Saudara serius, jangan ketawa, saudaraku yang kasih. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya mau katakan begini, saudara. Kalau engkau, saudaraku yang kekasih, mau benih yang baru dan hidup yang baru, saudara, benih yang sudah menjadi sampah itu harus engkau buang. Saudara nggak capek, saudaraku yang kasih? Haleluya. Senin sampai Sabtu engkau menyenangkan raja-raja dunia, tapi hari Minggu kamu menyenangkan Yesus. Kalau saudara capek, letakkan tangan kananmu, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, ampunkan kami Tuhan. Hanya kami sebut kadang-kadang bahwa Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kami, Raja satu-satunya. Tapi perbuatan kami sesungguhnya tidak perbuatan yang merajakan Engkau sebagai penguasa tunggal. Kami masih dirajai keinginan dunia, kami masih dirajai nafsu duniawi kami masih dirajai nafsu manusia kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mendengarkan sabda dan firman-Mu. Ubahkan kami. Kami mau, Bapa, dibaptis setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kami. Mati, dikuburkan, bangkit bersama dengan Kristus. Baru kami bisa menjadikan Engkau Tuhan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami mau rela diri kami mati dan mengalami nekros, yaitu dipisahkan daripada dosa dan keinginan nafsu daging kami. Doa hamba-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless you.